Berkat dari Kristus ada di atas kita, semua warga kerajaan sorga. Saya menyampaikan yaitu pentingnya di rumah diajarkan, yaitu tentang budaya hormat. Dan kita membaca minggu yang lalu tentang Matius pasal 10, tentang bagaimana kalau orang menerima seorang murid Tuhan, maka dia seperti menerima Kristus. Dan kalau menerima Kristus, menerima Sang Bapa yang mengutus dia. Dan inilah urutan penghormatan itu. Number one, God. Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Khususnya minta pada penghormatan pada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah satu pribadi, bukan sesuatu. Ya, karena itu saya mengembangkan yaitu Holy Spirit Consciousness. Kesadaran hadirnya Roh Kudus. Banyak orang itu kesadarannya roh jahat, kuasa gelap. Sadarlah, namanya Immanuel. Tuhan yang menyertai kita setiap saat. Yang kedua, Nabi Tuhan ataupun utusan Tuhan. Ketiga, otoritas. Roma 13 mengatakan bahwa pemerintah itu menyandang pedang. Termasuk polisi, tentara. Sekarang nih lihat bagaimana penghujatan kepada polisi secara khusus. Ya, itu kota, polisi itu mengamankan kota. Tetapi kita lihat bagaimana orang-orang berontak, the spirit of rebellion, lawlessness ada di mana-mana. Dan saya sudah bicarakan juga tentang menghormati orang tua. Tapi peringatan juga untuk bapak-bapak tidak menimbulkan amarah dalam diri anaknya. Karena banyak bapak-bapak tanpa sadar kita melampiaskan
frustrasi kita pada anak-anak kita dan akibatnya akan sangat buruk. Lalu kemudian baru the righteous man dan the little ones. The little ones itu kepada orang-orang yang Tuhan suruh kita care. Mungkin pegawai kita dan sebagainya. Tetapi ini urutannya. Dan firman Tuhan menunjukkan bagaimana minggu yang lalu saya sampaikan ketika Miriam dan Harun mengatai istri kepada Musa. Tuhan sangat murka dan Musa taruh mukanya ke tanah dan mintakan ampun. Itulah doa syafaat, saudara. Dalam hidup saya sering yaitu dikerjain orang, dikata-katain. Saya tahu itu bukan urusan saya sebab Tuhan mendengar. Dia membuat telinga, masakan dia tidak mendengar, saudaraku. Tetapi saya sungguh-sungguh mengerti bagaimana tunduk pada pemerintah itu penting. Sebagai contoh, saya dalam minggu ini apa yang sedang saya persiapkan? Ya, yaitu SPT, yaitu surat pemberitahuan pajak. Dan kita sebagai hamba Tuhan menerima persembahannya. Saya laporkan sebagai termasuk pekerja sosial, saudara ya. Tapi kita mengajarkan tunduk pada pemerintah, tunduk pada peraturan, itu semua buat kebaikan kita bukan? Termasuk vaksinasi. Ada banyak orang mengajarkan, jangan pakai masker, jangan mau divaksin. Saudara, bagaimana kita berkata kita orang percaya, tapi kita melawan kepada pemerintah, saudara. Secara khusus kita lihat bagaimana kalau kita menghargai hamba Tuhan, kita terima prophet's reward. Saya belajar hal yang sederhana daripada Tuhan. Ketika saya bertobat, saya datang ketika itu saya dalam keadaan bangkrut, saudara ya. Saya dalam keadaan bangkrut, tetapi itulah yang membuat saya kembali pada Tuhan. Dan satu hari tugas saya belum jadi pengkhotbah, saudara ya. Saya jadi driver. Saya mengantarkan hamba-hamba Tuhan. Waktu itu ada 2 orang yang jadi tugas saya, yaitu Frans Daromes dan Ibu Sandra Sanger. Dan satu hari saya coba yaitu berikan apa yang saya punya. Saya traktir Frans di sebuah restoran bubur di Surabaya, saudaraku, restoran biasa. Tapi apa yang terjadi? Di restoran yang sama, saya belum jadi pendeta, saya ditraktir, saya tidak melebih-lebihkan lebih dari 30 kali. Mungkin 40 kali. Saya ditraktir orang di restoran yang sama itu. Terimalah seorang hamba Tuhan dan kamu akan menerima yaitu reward dari orang benar. God bless you warga kerajaan. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Kasih setia Tuhan akan selalu memberkati kita semua. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan juga untuk yang ikut streaming dengan kita di rumah, boleh ikut berdiri, kita akan memuji dan memuliakan Dia, Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatanmu, perkasamu, tiada
berdiri yang ada di gedung ini. Takkan ku ragu serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Oh, oh. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Oh, oh. Takkan ku ragu serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Oh, oh. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Haleluya. Dia adalah Raja di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Anda dipersilakan duduk kembali sebentar, and then we gonna stand up again. Kita akan berdiri lagi sebentar aja. Saya mau menyapa setiap Anda yang menyaksikan ini melalui online, dan tentu saja buat semua Anda yang ada di tempat ini. Kita udah ketemu berapa minggu ya? 2 atau 3? Ini minggu kedua ya? Oh, minggu ketiga, lupa. Aduh, tahun 2020, 2021 ini memang unik ya saudara ya. Kadang-kadang kita pun lupa urutan-urutan ibadahnya itu seperti apa. Tapi saya cuma mau bilang, anggap aja ini rumah Anda, ini keluarga Anda bebas. Anda mau memuji Tuhan sambil duduk, sambil berdiri, Anda diberikan kebebasan. Dan tentu saja buat teman-teman yang beribadah di rumah, Anda juga bukan karena Anda di rumah Anda kurang rohani, tapi Anda juga adalah bagian dari apa yang terjadi pada hari ini. Saya hanya mau mengingatkan kepada setiap Anda, minggu depan adalah hari Paskah, Easter Sunday, dan Jumat ini kita mempunyai ibadah Jumat Agung yang akan dilakukan Jumat malam jam 7.30 malam, saudara. Jadi kami mengundang Anda bisa menyaksikan melalui online juga, akan ada di online, saudara. Jadi Jumat Agung, ibadah Jumat Agung Jumat ini jam 7.30, dan ibadah Paskah akan dilakukan hari Minggu seperti biasa, 2 ibadah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Anda boleh mengundang teman-teman Anda, kita akan strategiin kalau sampai terlalu penuh, mungkin kita yang melayani, kita bisa nonton dari depan melalui TV di depan dan sebagainya. Jadi dan mudah-mudahan akan semakin banyak dari kita yang akan menerima vaksin dan sebagainya, sehingga kita bisa dengan leluasa beribadah bersama-sama. Tapi untuk menghormati teman-teman yang lainnya, kita tetap akan menjalankan protokol kesehatan seperti masker dan sebagainya. Jadi kita sangat mengapresiasi ketika Anda bisa mengikuti protokol yang kita punya. Jadi itu aja pengumuman saya hari ini, dan kita akan berdoa untuk persembahan kita. Ada kotak persembahan di belakang. Anda yang memberikan melalui online, Anda bisa berikan mengikuti petunjuknya di online, dan kita akan berdoa bersama-sama, dan setelah itu Ciwulan akan memimpin kita dalam 2 buah pujian lagi. Boleh saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Sekali lagi kita akan berdoa bersatu hati. Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur atas minggu yang luar biasa ini. Kami bersyukur Tuhan, sepanjang minggu Engkau telah tuntun, Engkau telah jaga kami, Engkau telah berkati hidup kami, Engkau telah pakai kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur, Engkau begitu luar biasa dan begitu baik. Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami hidup yang penuh dengan damai Tuhan. Kalau ada di antara kami yang mengalami pergumulan atau sedang dilanda dengan masalah saat ini, ingatkan setiap kami bahwa Engkaulah Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah yang memegang kendali dari segala sesuatu dalam kehidupan kami, termasuk di dalam sisi keuangan kami Tuhan. Kami percayakan Engkau sebagai sumber kami, sumber berkat kami, sumber penyedia dalam kehidupan kami. Dan tentu saja ingatkan setiap kami bahwa semua yang kami punya itu berasal daripada Engkau. Apa yang kami bisa, kesehatan yang kami punya, keterampilan dan talenta yang kami punya, yang kami gunakan untuk bekerja, itu juga semua berasal daripada Engkau. Ajar kami untuk menjadi seorang hamba yang baik dari segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan. Dan kami juga berdoa biar gereja ini juga boleh memanage
dan mengatur keuangan sesuai dengan kehendak Tuhan, karena apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan dan apa yang sudah dipercayakan oleh jemaat setempat. Kami mengucap syukur Tuhan, kami akan naikkan puji-pujian kami dan penyembahan kami di lagu-lagu berikutnya yang akan kami nyanyikan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus. Thank you Lord.
selalu beserta kami Tuhan. Di saat kami mengalami kesesakan, di saat kami merasa kami sendiri, Kau selalu bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biar Engkau menilik setiap hati kami ya Bapa. Yes Lord. Haleluya. Yes Lord. Terima kasih ya Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku
rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Tuhan, hari ini kami deklarasikan sekali lagi dalam kehidupan kami bahwa Engkau adalah Raja satu-satunya dalam hidup kami. Hanya Tuhan yang bertahta di atas kehidupan kami. Kami serahkan semua kehendak kami, kami serahkan segala rencana kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar hanya kehendak-Mu yang sempurna yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu supaya Engkau bisa pakai kehidupan kami sedemikian rupa. Sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sedang menyiapkan diri kami untuk merayakan Easter atau merayakan hari Paskah. Hari di mana kami menyaksikan betapa Tuhan mengasihi kami semua, betapa Tuhan mengasihi dunia ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan akan dunia ini. Dan kami juga percaya akan janji-Mu bahwa tidak akan ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk mengambil apa yang kami dengar hari ini, supaya kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami. Berikan kami kemampuan untuk mengambil apa yang kami pelajari hari ini, supaya kami bisa lakukan dan kami bisa apply dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada setiap kami. Kami minta Tuhan buka hati kami, buka pikiran kami. Kami undang Roh Kudus juga ada di tengah-tengah kami. Supaya sekali lagi Tuhan bisa berbicara kepada kami masing-masing, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan bisa menjamah kami semua dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan bisa mentransformasi dan mengubah hidup kami dimanapun kami berada. Berbicara kepada setiap kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa. Sekali lagi sama-sama katakan bersama saya, amin. Amin. Anda dipersilakan duduk. Since the beginning of time, God has been pursuing mankind. His pursuit is steadfast and unwavering. His love is resolute and unmatched. From the moment of our first breath, we have all been searching for hope. In every human heart, there is a longing for true purpose and meaning. There is a sense that we were meant for more. Our city is filled with people searching for truth, searching for answers. These answers can't be found in quick fixes, self-help books, or our limited ability to understand the meaning of life. Eternity is within us.
The kingdom of God isn't a place, it's a people who are pursued by their Creator and are found in the midst of their searching. You see, where the pursuit of God and the searching of mankind collide, there is Jesus. The bridge to the one true God, Jesus. The beginning and the end, Jesus. The perfect example of perfect love, Jesus. The one who loves us in spite of our failures, takes our worst, and gives us his best, Jesus. The way, the truth, and the life, the one who broke the chains of our sin, the one who has the power to heal and restore, the one who defeated death and rose victorious on the third day, Jesus. No other name is higher, no other name is greater, no other name than the one we celebrate today, Jesus. Oke, halo sekali lagi kepada Anda semua. Gimana kabar Anda hari ini? Oh, 2 orang bilang baik. Puji Tuhan Anda dalam keadaan baik, puji Tuhan Anda dalam keadaan sehat. Dan untuk setiap Anda sekali lagi yang menyaksikan ini dari rumah, beribadah dari rumah, saya berdoa Anda semua dalam keadaan baik-baik saja. Anda bisa tulis di komen, maybe di Facebook, Anda bisa katakan gimana kabar Anda. Saudara, saya ingin memulai apa yang akan kita bicarakan hari ini dengan menunjukkan Anda sebuah gambar. Apa yang terlintas dalam pikiran Anda ketika Anda melihat lambang yang seperti ini, saudara? Apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Lambang salib, ya kan? Mungkin Anda berpikir salib ini adalah, mungkin ada yang terlintas dalam pikiran Anda bahwa ini adalah bagian dari desain atau arsitektur sebuah gedung, saudara. Mungkin ketika Anda berpikir tentang salib, Anda berpikir bahwa oh ini adalah bagian dari sebuah fashion, ya kan? Kita pakai baju kadang-kadang ada gambar salibnya. Mungkin Anda juga berpikir ini adalah bagian dari sebuah perhiasan, Anda punya kalung dan Anda punya gantungan salib, atau bahkan buat Anda ini merupakan adalah sesuatu seni. Boleh next slide-nya. Terima kasih. Ini adalah bagian dari sebuah seni di mana Anda ada yang dibuat menjadi tato, saudara. Ya kan. Jadi mungkin tentu saja kebanyakan orang akan berpikir bahwa lambang salib itu adalah lambang religious, ada hubungannya dengan agama, saudara. Tahukah Anda bahwa salib dan juga penyalipan itu diciptakan sekitar 600 sebelum Masehi. Jadi bukannya kerajaan Roma yang menciptakan bentuk salib dan penyalipan tersebut, tapi kerajaan Roma lah yang akhirnya menyempurnakan yang namanya penyalipan. Penyalipan adalah bentuk dari sebuah hukuman yang dipakai, saudara, dengan maksud untuk memberikan rasa sakit yang maksimal, memberikan rasa malu yang maksimal, menyiksa orang secara maksimal, saudara. Jadi aneh, saudara, kalau misalnya kita memakai salib, saudara. Mungkin zaman hari ini mungkin perbandingannya seperti ini. Bayangkan kita taruh bentuk kursi listrik di atas gedung-gedung, saudara. Ya kan, bayangin kita pakai baju yang ada gambar kursi listrik atau kita pakai kalung yang gantungannya kursi listrik. Ya kan, karena itu adalah bentuk dari sebuah hukuman. Bentuk dari sebuah hukuman yang dilakukan pada zaman waktu itu. Dan tentara Romawi menyempurnakan penyalipan tersebut, saudara. Nah, saudara, hari ini kita bersiap-siap untuk merayakan Paskah. Minggu depan kita udah Paskah, saudara. Dan kita sudah melakukan serial khotbah ini selama 3 bulan. Di awal minggu pertama dari bulan Januari di tahun ini, kita memulai seri khotbah dan kita akan menyelesaikan seri khotbah yang panjang ini minggu depan di hari Paskah, saudara. Dan selama 3 bulan ini kita mengikuti perjalanan kehidupan Yesus dari mulai dia memulai pelayanannya sampai pada nanti hari ini kita akan bicara soal penyalipan dan nanti minggu depan kita akan bicara soal kebangkitan. Jadi ini serial khotbah yang panjang, saya berdoa mudah-mudahan Anda belajar banyak. Kalau Anda selama ini nggak mengikuti, Anda mau lihat rekaman-rekaman khotbahnya, Anda bisa subscribe di YouTube channel kita, saudara, GBI Rock Philadelphia. Nah, kita akan melanjutkan apa yang kita sudah bicarakan dalam beberapa minggu terakhir. Minggu lalu kita melihat cerita bagaimana Yesus dikhianati oleh seorang muridnya yang bernama siapa, saudara? Yudas Iskariot. Yesus ditangkap, lalu dibawa ke sebuah tempat.
ternyata di tempat tersebut, di rumah imam-imam besar, rumah Kayafas, saudara, sudah berkumpul di sana. Imam-imam besar, orang-orang pemimpin-pemimpin agama, dan orang-orang Farisi sudah berkumpul. Anda bayangin, ini tengah malam, saudara. Jadi semuanya sudah di set up, semuanya sudah direncanakan. Dan pada malam itu di rumah Kayafas, Yesus diadili. Yesus diadili dengan sangat tidak adil karena banyak orang yang memfitnah, banyak orang yang membuat-buat cerita bohong yang menuduh Yesus melakukan segala macam. Dan pada akhirnya sidang itu kesimpulannya adalah Yesus harus dihukum mati. Tapi karena orang-orang agama, pemimpin-pemimpin agama ini dan orang-orang Farisi dan imam-imam besar ini adalah kelompok orang-orang munafik, saudara. Mereka bilang gini, oh kita kan membunuh orang itu kan melanggar peraturan agama kita. Ya kan, lagi pula ini udah mau hari Paskah nih. Ya kan, kita nggak boleh ngebunuh orang. Gimana kalau kita bawa Yesus ke Pilatus aja, biar Pilatus yang eksekusi, saudara. Ya kan, akhirnya Yesus dibawa ke Pilatus. Pilatus itu adalah gubernur dari kerajaan Roma. Jadi rajanya itu kan Caesar, atau apa sih Caesar bahasa Indonesianya? Kaisar, ya Kaisar Roma. Nah, Pilatus itu dikasih daerah yang namanya Yudea dan dia adalah gubernurnya. Itulah Pilatus. Nah, Yesus dibawa ke Pilatus, saudara. Waktu dibawa ke Pilatus, minggu lalu kita melihat percakapan antara Yesus dan Pilatus, dan ini kita belajar banyak sekali, percakapan yang sangat menarik. Tapi intinya, Pilatus ini mencoba mencari kesalahan Yesus. Kenapa ini orang-orang pada mau membunuh Yesus, minta saya untuk mengeksekusi Yesus? Saya nggak menemukan kesalahan apa-apa di Yesus. Ya kan? Tapi orang-orang imam besar dan orang-orang banyak dan para pemimpin agama pokoknya pingin supaya Yesus itu dieksekusi, dibunuh, saudara, dihukum mati, saudara. Nah, hari ini kita lihat kelanjutan ceritanya. Saya akan bacakan kepada Anda. Dikatakan ini, lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan para pemimpin-pemimpin serta rakyat. Jadi dikumpulin semua, dan Pilatus berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku, kamu telah membawa Yesus kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Dia bilang gitu. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati daripadanya. Dan Herodes pun juga enggak. Sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada satupun yang dilakukan Yesus yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi Pilatus membuat keputusan seperti ini. Aku akan menghajar dia, lalu akan melepaskanku. Jadi ceritanya gini, Pilatus bilang gini, kalian ini kenapa sih pingin supaya Yesus ini dieksekusi? Saya mencoba untuk menyelidiki, memeriksa, saya nggak menemukan kesalahan Yesus. Ya kan? Akhirnya Pilatus bilangin, oke lah, saya akan membuat keputusan. Saya akan menghajar Yesus, tapi setelah itu akan saya lepaskan. Nah, bahasa Inggrisnya menghajar itu flogging, saudara. Kayak mencambuk, saudara. Nah, kalau Anda nggak tahu pencambukan pada zaman itu, ini bentuknya seperti ini. Cambuknya itu terbuat dari kulit, ujung-ujung dari cambuk itu kayak ada beling, kalau enggak ada gigi dari binatang yang tajam, saudara. Jadi kalau mereka mencambuk orang dan mereka tarik, nanti ada kayak daging orang itu copot, saudara. Jadi kadang-kadang sebelum orang disalib, kalau mereka dicambuk, mereka udah mati duluan sebelum disalib. Nah, Pilatus bilang gini, ya udah, keputusan saya adalah Yesus akan dicambuk, tapi saya nggak akan membunuh dia, saya nggak akan menyalibkan dia seperti permintaan kalian. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, enyahkanlah dia, lepaskan Barabas bagi kami. Barabas itu siapa? Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Jadi Barabas ini adalah seorang kriminal, seorang pembunuh, tapi orang-orang bilang lepaskanlah Barabas. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, salibkan dia, saudara. Jadi ini mereka sempat bulak-balik nih, saudara, antara orang banyak, para pemimpin agama dengan Pilatus. Pilatus bilang, enggak, saya enggak akan menyalibkan dia, saya enggak akan mengeksekusi dia. Saya akan menghajar dia, lalu saya akan lepaskan. Orang-orang bilang, no, salibkan, enyahkan, bunuh dia. Salibkan dia. Ya, Pilatus bilang, enggak, saya enggak akan melakukan itu. Orang-orang tetap bersikeras. Akhirnya, Pilatus menyerah.
Akhirnya Pilatus bilang gini, saudara. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu. Sesuai dengan tuntutan mereka. Jadi Pilatus akhirnya melepaskan Barabas yang adalah seorang pembunuh. Tetapi Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Yesus diserahkan kepada masa untuk disalib. Dan tangan dari Yesus akhirnya dipaku di atas kayu salib. Seorang kriminal, seorang pembunuh dibebaskan. Yesus yang tidak bersalah disalib. Penyalipan adalah sebuah bentuk hukuman yang bermaksud untuk memberikan rasa sakit, rasa malu, penyiksaan, penderitaan yang maksimal kepada orang yang disalib. Nah, dalam sisa waktu kita bersama-sama, saudara, saya ingin membicarakan ini. Pernah gak Anda berpikir, salib, lambang salib dan penyalipan dari Yesus, the crucifixion of Jesus. Penyalipan yang adalah proses yang mengerikan, proses yang horor, saudara. Proses sesuatu yang sangat buruk. Kenapa hari ini bisa menjadi sesuatu yang sangat baik? Sesuatu yang disebut dengan penyalipan yang mewakili sesuatu yang sangat-sangat buruk dan sangat mengerikan. Hari ini bisa menjadi lambang dari pengharapan. Bisa menjadi lambang dari sesuatu yang baik. Ada 5 hal yang saya ingin bagikan kepada Anda. Saya akan bagikan 3 hari ini, dan 2 lagi sisanya saya akan bagikan waktu ibadah Jumat Agung, Jumat ini, saudara. Yang pertama, penyalipan Yesus adalah simbol dari pengkhianatan yang akhirnya menjadi simbol dari pengampunan. Penyalipan Yesus is the symbol of betrayal yang pada akhirnya berubah menjadi simbol pengampunan atau forgiveness. Ada yang tahu 1 minggu sebelum Minggu Paskah itu disebut dengan minggu apa, saudara? Ada yang tahu? Di sini? Hah? Minggu Palma atau Palm Sunday, Minggu Palem, saudara. Kenapa disebut dengan Minggu Palma? Karena seminggu sebelum hari Paskah, Yesus itu masuk ke kota Yerusalem dan orang-orang itu menyambut Yesus. Ya kan yang tadi Cibulan nyanyi Hosana, Hosana, Yesus Raja kami, dan mereka memegang daun palem, saudara. Makanya disebut dengan Palm Sunday atau Minggu Palma atau Minggu Palem. Ya kan, dan mereka menyebut Yesus itu adalah Raja kami, Hosana, terpujilah Yesus Raja Israel, Raja kami, saudara. Orang-orang berpikir pada waktu itu, ini orang Yesus akan segera menjadi Raja kami. Ini orang akan segera mengalahkan kerajaan Romawi dan akhirnya menjadi Raja kami. Kalau Yesus akan menjadi Raja kita, mendingan kita ada di pihaknya Yesus. Tapi dalam hitungan hari, nggak sampai seminggu, saudara, ketika mereka melihat Yesus ditangkap, Yesus digebukin, Yesus dibelenggu dengan rantai, orang-orang berteriak apa, saudara? Enyahkan dia, salibkan dia, bunuh dia. Nah, saya nggak tahu pasti, saudara. Saya nggak bisa janji, nggak bisa jamin Anda 100%. Saya nggak mengerti pasti. Tapi saya ingin mengajak Anda untuk berpikir sebentar. Kira-kira ada gak orang-orang yang sama di dalam kerumunan orang tersebut yang beberapa hari lalu menyanjung-nyanjung, memuja-muja Yesus, menganggap Yesus sebagai rajanya, cuma dalam beberapa hari kemudian mereka ada di keramaian dan berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Kira-kira ada gak ya
sekelompok orang yang sama. Yang beberapa hari lalu memuja Yesus dan kemudian mereka berkata, salibkan dia. Waktu saya menyiapkan khotbah ini, jujur saudara, ada pikiran yang terlintas dalam pikiran saya. Ada sesuatu yang terlintas dalam pikiran saya dan menurut saya pikiran ini sangat mengerikan. Saya berpikir gini, kalau saya hidup pada zaman itu, saya akan menjadi orang yang tadi saya bilang gitu saudara. Saya akan menjadi orang itu bukan ya, yang beberapa hari yang lalu menyanjung-nyanjung dan memuja-muja Tuhan. Terus beberapa hari kemudian saya berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Saya akan jadi orang yang seperti itu gak ya? Saya akan jadi karena orang banyak beberapa hari lalu menyanjung-nyanjung Yesus, karena kalau orang banyak melakukan ya saya ngikut aja. Ya kan, karena orang melakukan itu saya ngikut, orang percaya itu saya ngikut. Tapi beberapa hari kemudian orang-orang mulai berteriak salibkan dia, dan karena orang banyak melakukan itu saya juga ngikut, saudara. Saya aja atau mungkin Anda juga berpikir, waduh kalau saya hidup di zaman itu, apa ya kira-kira yang akan saya lakukan ya? Tapi sebenarnya gini saudara, kita nggak perlu untuk hidup pada zamannya Yesus, untuk menjual Yesus saudara. Kalau kita boleh jujur nih, hari ini termasuk saya, seringkali kita juga menjual Yesus saudara. Segala sesuatu yang kita anggap lebih bernilai dari Yesus, disitulah kita sudah menjual Yesus. Segala sesuatu yang kita anggap lebih penting dari Yesus, disitulah kita sudah menjual Yesus. Saya nggak tahu buat Anda, saya nggak tahu buat kita semua, saudara. Mungkin itu karir kah, mungkin itu uang kah, mungkin itu kenyamanan kita kah, saudara. Anything that we put more valuable than Jesus, di sanalah kita sudah menjual Yesus. Atau mungkin bukan sesuatu, melainkan seseorang, saudara, yang kita anggap lebih bernilai daripada Yesus. Ya entah itu pacar kita kan, entah itu pasangan kita kan, entah itu anak-anak kita kan, saudara. Betapa mengerikannya saya membayangkan saudara, kalau saya ada di masa seperti itu, pasti saya akan ikut-ikutan. Tapi hari ini pun kita nggak perlu hidup di masa Yesus, kita pun sering kali menaruh sesuatu atau seseorang lebih bernilai daripada Yesus. Hampir semua kita pernah menyerahkan Yesus untuk sesuatu yang ada di dunia ini. Ada cerita menarik mengenai film The Passion of the Christ. Saya yakin Anda semua mungkin udah nonton ya, The Passion of the Christ. Produser dari film ini namanya Mel Gibson. Dia juga seorang aktor. Anda udah tahu lah ya, dia main film banyak, Mel Gibson. Tapi di film ini dia nggak ikut main, saudara. Hanya ada satu adegan dalam film itu di mana dia berpartisipasi, Mel Gibson. Dia berpartisipasi waktu di adegan film, di mana di film itu ada tangan yang memaku Yesus di atas kayu salib. Dan itu adalah tangannya Mel Gibson. Dia berkata seperti ini, saya ingin mengambil bagian dalam adegan ini. Karena sejujurnya, saya, kata Mel Gibson, yang sudah menyalibkan Yesus di atas kayu salib. Saudara, bukankah itu gambaran kita semua? Karena dosa dan pelanggaran kita, Yesus disalib, saudara. Kalau kita boleh jujur, bukankah itu gambaran kita semua yang menyebabkan Yesus disalib? Tapi berita baiknya untuk alasan yang sama, untuk itulah Yesus datang dan dia rela mati di atas kayu salib, supaya Anda dan saya diampuni dari dosa dan pelanggaran kita, saudara. Waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, Yesus berkata sama kita semua, dosa dan pelanggaranmu sudah kuampuni. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Yesus bilang gini, karena kamu atau kalian adalah orang-orang yang sudah diampuni Tuhan. Sekarang lakukanlah hal yang sama kepada orang lain. Karena kamu sudah diampuni, sekarang kamu bebas untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang sudah melukai kamu, sudah mengkhianati kamu, sudah melakukan pelanggaran.
atas hidupmu. Anda dan saya, saudara, bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Bukan karena kita udah lupa kejadiannya, bukan, saudara. Anda dan saya, kita bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, bukan karena kita orang yang kuat, bukan karena kita orang yang rohani, bukan karena kita orang yang baik, saudara, bukan, saudara. Kita bisa mengampuni orang yang bersalah sama kita, itu karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita semua melalui Yesus di atas kayu salib. Ada amin? Amin, saudara. Yang pertama, penyaliban Yesus adalah simbol pengkhianatan yang akhirnya berubah menjadi simbol pengampunan. Yang kedua, saudara, penyaliban Yesus adalah simbol dari keadilan yang akhirnya juga menjadi simbol dari kasih karunia. Grace, kasih karunia. Dari justice to grace. Apa sih keadilan itu? Keadilan adalah ketika Anda mendapatkan hukuman yang layak dari apa yang Anda perbuat. Itulah keadilan. Mendapatkan hukuman yang layak yang kita dapatkan. Apa sih rahmat itu, saudara? Mercy, in bahasa Inggrisnya, mercy, rahmat. Rahmat itu adalah ketika kita mendapat hukuman yang lebih ringan dari apa yang seharusnya kita dapatkan. Itulah rahmat. Tapi apa sih kasih karunia itu? Apa sih grace itu, saudara? Yaitu ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik, yang tidak layak untuk kita dapatkan. Itulah grace. Saya punya pertanyaan untuk Anda semua. Menurut Anda, atau tebakan Anda, Tuhan itu adalah hakim yang adil, bukan, saudara? Menurut Anda Tuhan hakim yang adil gak? Hakim yang sempurna gak? Ya. Nah, tapi gini, kalau Anda kenal atau Anda melihat ada hakim yang terkadang-kadang kalau ada orang yang melanggar hukum, orang itu dihukum. Tapi terkadang-kadang hakim itu akan melepaskan orang yang melanggar hukum. Kira-kira menurut Anda itu adalah hakim yang adil gak? Itu adalah hakim yang sempurna, bukan? Enggak dong, karena hakim yang sempurna adalah hakim yang selalu menghukum orang-orang yang membuat pelanggaran. Anda setuju sampai sini? Nah, pertanyaannya, apakah Anda masih merasa Tuhan itu hakim yang sempurna atau hakim yang adil atau bukan, saudara? Kalau Tuhan terkadang-kadang menghukum orang berdosa, terkadang-kadang enggak menghukum orang berdosa, kira-kira Tuhan bisa disebut sebagai hakim yang adil gak? Gak bisa kan? Hakim yang sempurna, hakim yang adil harus selalu menghukum orang yang bersalah, yang berdosa, saudara. Nah, dosa adalah dosa. Setiap dosa ada konsekuensinya. Dosa selalu mengharuskan pembayaran, saudara. Nah, itulah gambaran dari Yesus di atas kayu salib. Di mana Tuhan sebagai hakim yang adil minta bayaran atas dosa dunia ini. Di atas kayu salib, keadilan Tuhan ditegakkan. Tapi kenapa simbol keadilan ini bisa berubah menjadi simbol kasih karunia? Karena ini, saudara, kita yang seharusnya ada di atas kayu salib. Yesus menggantikan posisi kita, saudara. Kita yang seharusnya membayar dosa kita yang seharusnya menerima murka Allah, kita yang seharusnya menanggung dari setiap dosa yang kita sudah perbuat, Yesus menggantikan tempat kita di atas kayu salib. Yesus yang menerima murka Allah karena Tuhan harus menjadi hakim yang adil. Yesus yang menanggung dan menerima semua murka Allah atas dosa kita. Yesus yang menggantikan tempat kita, saudara. Ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, dia sedang menanggung dan membayar lunas semua dosa dunia ini, termasuk dosa Anda dan dosa saya. Anda dan saya diselamatkan dari murka Allah. Anda dan saya diselamatkan dari hukuman dosa tersebut. Sekali lagi saya mau ingatkan, bukan karena Anda orang yang baik, bukan, saudara.
bukan karena Anda suka berbuat baik, bukan saudara. Bukan karena Anda suka menolong orang lain, bukan saudara. Kita semua diselamatkan karena kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kita. Anda setuju? Hadiah dari Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Nah, kalau Anda sudah mengerti itu, saya ingin mengajak Anda semua membayangkan ini bersama dengan saya. Bayangkan setiap momen, setiap saat dalam hidup Anda dan saya, kita selalu sadar bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Bayangkan kalau setiap saat kita ini sadar, kita adalah penerima dari grace tersebut. Bayangkan saudara bagaimana itu akan berpengaruh dari cara kita memperlakukan pasangan kita, cara kita memperlakukan anak-anak kita, orang tua kita, teman kita, saudara, teman kerja kita, saudara. Ya kan? Bayangkan kalau Anda sadar bahwa semua orang, baik yang Anda suka, Anda nggak suka, musuh Anda, teman Anda, orang yang berkulitnya warnanya sama Anda atau bukan, orang-orang yang satu ras, satu etnis sama Anda atau bukan. Bayangkan kalau Anda sadar bahwa Tuhan juga menyediakan kasih karunia-Nya untuk mereka. Tuhan juga memberikan grace-Nya atau kasih karunia-Nya untuk mereka. Mereka juga penerima kasih karunia Tuhan. Bayangkan bagaimana kita memperlakukan mereka semua. Bagaimana kita hidup kalau kita selalu sadar kita adalah penerima kasih karunia Tuhan. Di kaki salib Kristus, saudara, kita semua sama. Saudara. Di kaki salib Kristus, tidak peduli Anda punya uang berapa banyak di bank, seberapa sukses karir Anda, seberapa tinggi pendidikan Anda, berapapun luar biasanya penampilan Anda atau prestasi Anda, di kaki salib Kristus kita semua adalah sama, yaitu kita orang-orang yang berdosa yang telah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Kira-kira Anda nangkep gak, saudara? Amin, saudara. Dia mati untuk kita supaya kita bisa hidup. Dia mati untuk kita supaya kita bisa merdeka. Dia disalibkan untuk kita supaya kita bisa berdamai dengan Tuhan dan juga berdamai dengan sesama. Penyalipan Kristus yang adalah simbol pengkhianatan berubah menjadi simbol pengampunan. Penyalipan Kristus yang adalah simbol keadilan berubah menjadi simbol kasih karunia. Ini yang ketiga, saudara. Penyalipan Yesus yaitu simbol dari penderitaan yang berubah menjadi simbol dari pemulihan, kesembuhan, dan restorasi. The symbol of pain and suffering and turn to become the symbol of healing and restoration. Kenapa penyalipan itu begitu mengerikan? Karena saudara, maksud dari penyalipan itu yaitu membunuh seseorang, menyakiti seseorang, menyiksa seseorang, dan membiarkan dia mati secara perlahan-lahan, saudara. Kenapa penyalipan itu begitu mengerikan? Karena itulah maksudnya. Mereka ingin menyakiti dan menyiksa orang supaya dia mati perlahan-lahan. Dan kebiasaan dari bangsa Romawi, ketika orang itu sudah disalibkan, mereka akan ditaruh di pinggir jalan, di mana ada begitu banyak orang lalu lalang, saudara. Karena kerajaan Romawi pingin menunjukkan kepada orang banyak bahwa kalian jangan macam-macam ya sama kerajaan Romawi ya. Kalau kalian macam-macam, hidupmu akan berujung seperti itu. Maksud lain kenapa mereka taruh salib di pinggir jalan itu, supaya setiap orang yang lewat itu bisa mencium bau darahnya, saudara. Supaya setiap orang yang lewat bisa mendengar rintihan kesakitan dari orang-orang yang disalib tersebut. Penyalipan adalah bentuk dari penderitaan. Seorang pastor yang bernama John Stott, saudara, Pastor John Stott ini pastor yang berasal dari Inggris. Di tahun 2005 dia ini termasuk dalam 100 orang yang paling berpengaruh di dunia menurut majalah Time Magazine, saudara. Bukan 100 pastor yang paling berpengaruh, bukan, saudara. 100 individu, 100 orang
termasuk dalam daftar salah satu 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Dia bilang gini, bahasa Inggrisnya saya bacakan lalu saya bacakan terjemahannya. I could never myself believe in God if it were not for the cross. In the real world of pain, how could one worship a God who was immune to it? Bahasa Indonesianya, saya nggak akan bisa percaya sama Tuhan kalau bukan karena salib. Bagaimana mungkin di dunia yang penuh dengan penderitaan ini, kita bisa menyembah Tuhan yang kebal dengan penderitaan, saudara. Dia bilang gini, kalau bukan karena salib, saya akan kesulitan untuk bisa mengerti atau bisa mempunyai hubungan dengan Tuhan. Karena kalau Tuhan itu jauh, kalau nggak ada salib, saya nggak tahu apakah Tuhan itu bisa merasakan apa yang saya rasakan atau enggak. Tapi karena ada salib, sekarang saya tahu Tuhan itu bisa merasakan penderitaan yang saya alami di dunia ini. Saya tahu Tuhan itu mengerti perasaan saya ketika saya mengalami hal-hal yang menyakitkan dalam kehidupan ini. Ketika kehilangan seorang anak, ketika ada yang mau punya anak gak bisa, saudara. Saya mengerti apa yang kamu rasakan, kata Tuhan. Ketika Anda kehilangan orang-orang yang Anda kasihi, orang tua Anda, pasangan Anda, anak-anak Anda. Tuhan bilang, aku bisa mengerti apa yang kamu rasakan. Ketika pernikahan kita berantakan, ketika kita kehilangan pekerjaan kita, ketika seseorang bergumul dengan depresi, saudara. Tuhan bilang, aku bisa mengerti apa yang kamu lalui, apa yang kamu rasakan. Ketika seseorang bergumul dengan rasa kesepian, Tuhan bilang gini, aku tahu banget rasanya kesepian. Karena waktu aku tergantung di atas kayu salib, Yesus bilang, aku merasa sendiri dan aku merasa kesepian. Makanya aku teriak, Eli, Eli, lama sabaktani. Bapa, Allah, di manakah engkau? Kenapa engkau meninggalkan aku? Tapi yang lebih dahsyatnya, bukan saja Tuhan kita, Tuhan yang bisa merasakan penderitaan kita. Tapi Dia juga Tuhan yang membawa kesembuhan dan pemulihan. Amin, saudara? Bukankah pada akhirnya itu janji Tuhan? Bahwa Dia akan memulihkan dunia kita. Dia akan merestorasi seluruh umat manusia dan dunia ini, saudara. Di Alkitab kita disebut dengan Tuhan suatu hari akan menciptakan dunia yang disebut dengan Yerusalem baru. Mungkin Anda dan saya mengenalnya tempat itu sebagai surga. Tapi Alkitab mengatakannya sebagai Yerusalem baru. Ada banyak orang yang suka mengkritik saya dan protes, kenapa kok saya nggak pernah ngomongin soal kitab Wahyu, soal apa, saya nggak ngerti saudara kitab Wahyu, saya akui sama Anda. Ya kan ada naga di dalamnya, ada apalah, ada inilah saudara. Tapi yang saya mengerti tentang kitab Wahyu, pada akhirnya kejahatan itu akan kalah. Yang menang adalah kebaikan dan Tuhan, saudara. Amin. Itu cerita Wahyu, saudara. Pada akhirnya tahta Tuhanlah yang akan bertahta, Tuhanlah yang akan menang dan dunia ini akan direstorasi menjadi dunia yang baru, Yerusalem yang baru. Dan apa sih spesialnya tentang Yerusalem yang baru itu? Tuhan bilang akan ada dunia di mana tidak ada lagi sakit penyakit, tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi penderitaan, saudara. Tidak akan ada lagi perang, saudara. Tidak akan ada lagi yang namanya diskriminasi dan rasisme, saudara. Ngomong-ngomong soal rasisme, tahun 2020, tahun 2021, saudara. Ini ramai dengan masalah rasisme, saudara. Isu ras terjadi di mana-mana. Ada satu cerita yang saya ingin ceritakan sama Anda untuk mengakhiri khotbah kita. Dan saya berdoa Anda akan terinspirasi dengan cerita ini. Bukan saja Tuhan bisa mengerti penderitaan kita, tapi Tuhan juga ingin membawa pemulihan dan restorasi dalam kehidupan kita. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Tuhan juga ingin memakai kehidupan kita sebagai agen untuk merestorasi dunia di sekeliling kita. Ada seseorang yang berkulit hitam, seorang pemusik sih dia saudara, pemusik blues yang namanya Daryl Davis.
Daryl Davis ini mempunyai seorang teman yang berkulit putih. Nah, setelah beberapa saat mereka berteman, mereka teman yang orang putih ini mengaku bahwa dia adalah kelompok KKK, saudara. Kalau Anda nggak tahu kelompok KKK ini adalah kelompok yang sangat rasis dengan orang-orang minoritas, termasuk orang kulit hitam, saudara. Mereka sejarah di negara ini sangatlah gelap tentang KKK. Mereka membakar orang hitam hidup-hidup, menggantung, menembak mereka, saudara. Ya kan? Nah, ceritanya, saudara, kenapa mereka bisa berteman? Pertemanan mereka ini diawali ketika Daryl ini, yang orang hitam itu, lagi main piano di sebuah bar. Dan setelah dia selesai main piano, orang putih ini datang menghampiri Daryl dan berkata bahwa saya sangat suka dengan permainan musik kamu. Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol dan akhirnya mereka menjadi teman. Setelah sekian lama mereka berteman, suatu hari temannya Daryl ini, yang orang kulit putih ini, dia mengaku bahwa saya adalah bagian dari kelompok KKK. Awalnya Daryl nggak percaya, saudara. Akhirnya temannya ini keluarin dompet dia dan dia keluarin kartu membershipnya bahwa dia adalah bagian dari kelompok yang rasis ini, KKK. Menariknya, pertemanan mereka tidak berhenti. Mereka terus berteman, mereka terus menjalin hubungan. Dan suatu hari ketika mereka sedang ada di dalam mobil, mereka akhirnya berbincang-bincang tentang masalah ini, saudara. Daryl tanya sama temannya, kenapa sih kamu tidak menyukai orang hitam? Kenapa kamu begitu rasis dengan orang hitam? Dia bilang begitu. Tanpa ragu-ragu temannya ini bilang begini nih, saudara, yang kulit putih ini. Dia bilang semua orang hitam itu adalah kriminal. Dia bilang gitu. Tanpa ragu-ragu, temannya yang kulit putih ini bilang gini, orang hitam itu mempunyai gen dalam tubuh dia yang membuat mereka itu suka akan kekerasan. Dan yang lebih parah lagi, tanpa ragu-ragu temannya yang kulit putih ini bilang, orang hitam itu otaknya lebih kecil dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Makanya mereka adalah orang-orang yang nggak bisa mencapai prestasi yang baik. Anda bisa bayangin nggak kalau ada yang berkata seperti itu kepada Anda? Tapi Daryl mencoba untuk tenang, dan akhirnya Daryl meresponi temannya dengan bilang gini, loh, saya orang hitam, saya nggak menyukai kekerasan, saya bukan seorang kriminal. Dia bilang gitu. Sekali lagi tanpa ragu-ragu temannya bilang lagi gini, oh iya, karena gen yang ada di dalam tubuh kamu itu masih terpendam. Dan suatu hari itu akan muncul dan itu akan membuat kamu menjadi kriminal. Bisa bayangin gak sih ya? Kalau itu adalah teman Anda udah hajar kali, saudara. Akhirnya Daryl mempunyai akal. Dia tanya sama temannya ini, tolong kamu sebutkan 3 orang hitam yang pernah menjadi pembunuh berseri, pembunuh berantai. Coba sebutkan 3 nama orang hitam yang pernah menjadi pembunuh berantai. Temannya ini mikir. Dan orang ini nggak bisa menyebutkan 3 orang hitam yang menjadi pembunuh berantai. Akhirnya Daryl bilang gini, semua pembunuh berantai yang saya baca, yang saya terkenal, kalau Anda hari ini punya Netflix, Anda bisa lihat dokumenternya, saudara, tentang pembunuhan berantai. Nama seperti Ted Bundy, Charles Manson, itu adalah orang-orang yang dalam sejarah itu adalah pembunuh berseri yang paling buruk yang pernah kita ketahui, saudara. Semuanya itu orang putih. Ya kan? Akhirnya Daryl bilang gini, kalau gitu saya percaya bahwa kamu adalah pembunuh berantai. Oh, temannya kaget, saudara. Hah? Saya nggak pernah membunuh siapa-siapa, dia bilang gitu. Oh iya, itu karena gen di dalam tubuh kamu itu masih terpendam. Suatu hari gen itu akan muncul dan kamu akan menjadi pembunuh berantai. 5 bulan setelah percakapan tersebut, temannya dari Daryl ini keluar dari kelompok KKK. Enggak lama dari setelah temannya keluar ini, Daryl berhasil meyakinkan
200 anggota dari KKK ini keluar dari organisasi tersebut. Tuhan bukan saja mengerti penderitaan Anda dan saya. Tuhan bukan saja ingin memulihkan dan merestorasi kehidupan Anda dan saya. Kalau Anda dan saya memilih untuk meresponi sesuatu dengan benar, kalau Anda dan saya memilih untuk meresponi sesuatu dengan caranya Tuhan, percayalah Tuhan akan pakai kehidupan Anda untuk menjadi agen pengharapan, untuk menjadi agen restorasi, untuk menjadi agen pemulihan bagi dunia di sekeliling Anda. Anda percaya itu? Responi sesuatu dengan benar dan Tuhan akan pakai hidup Anda untuk membawa pemulihan bagi dunia di sekeliling kita. 3 hal yang kita bicarakan hari ini. Penyalipan Yesus adalah simbol dari pengkhianatan yang akhirnya berubah menjadi simbol dari pengampunan. Penyalipan Yesus adalah simbol dari keadilan yang berubah menjadi simbol kasih karunia. Penyalipan Yesus adalah simbol dari penderitaan yang menjadi simbol pemulihan dan restorasi. Itu 3 yang kita bicarakan, 2 sisanya kita akan bicarakan di ibadah Jumat Agung. Boleh saya mengundang Anda semua untuk berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa, saudara. Tuhan, kami sungguh bersyukur hari ini kami diingatkan Tuhan bahwa sesuatu yang buruk, kalau ada Yesus di dalamnya bisa berubah menjadi sesuatu yang baik. Penyalipan yang adalah sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang sangat menakutkan, sesuatu yang di luar dari bayangan pikiran setiap kami. Tapi ketika Engkau ada di dalam proses penyalipan itu bisa merubah menjadi simbol dari pengharapan, simbol dari kasih karunia, simbol dari pengampunan, simbol dari pemulihan dan restorasi. Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa hal ini bukan hanya sesuatu yang kami ingat dan kami bicarakan waktu saat-saat Paskah. Tapi kami tahu Tuhan ingin supaya kami selalu sadar setiap momen dalam kehidupan kami akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk kami semua. Ketika kami merasa gagal, ketika kami merasa prestasi kami tidak ada apa-apanya dibandingkan orang lain, ketika kami merasa bahwa pernikahan kami tidak bahagia dibandingkan dengan pernikahan teman kami, ketika kami merasa bahwa anak-anak kami tidak berprestasi dibandingkan dengan anak-anak teman kami, ketika kami merasa bahwa kami ini tidak cukup, kami ini adalah seorang yang gagal, kami ini adalah seorang yang tidak layak, Tuhan ingatkan, Yesus begitu mengasihi kita semua, kami semua, bahkan Dia rela memberikan hidupnya untuk kami semua. Ingatkan itu setiap saat dalam kehidupan kami, bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, kami adalah orang-orang yang dicintai Tuhan, kami adalah orang-orang yang bernilai di mata Tuhan, kami adalah orang-orang yang Tuhan akan pakai untuk membawa perubahan di dunia sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, Tuhan kami juga minta supaya Tuhan berkati rencana ibadah dari Jumat Agung dan ibadah Easter atau Paskah minggu depan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan hari ini Tuhan kami bersyukur kami sekali lagi boleh berkumpul dan beribadah bersama dengan saudara-saudara kami di tempat ini. Jemaat Tuhan di tempat ini boleh mengangkat tangan Anda semua, terimalah berkat yang terbaik. Berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Akan mengikuti engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat dan janji Tuhan, sama-sama katakan dengan saya, amin, amin. Terima kasih sekali lagi telah beribadah. Untuk anda yang menyaksikan ini online, terima kasih sudah beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Have a great week.